walaupun ada KPK, ada BPK, ada pengawas-pengawas lain, tapi yang terjadi adalah kong kali kong, dan ini korupsi selalu bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Para pirsawan Rumah Restorasi Indonesia, alhamdulillah pada episode kali ini kita akan ketemu kembali untuk membahas arah baru strategi Badan Usaha Milik Negara untuk Kesejahteraan Rakyat. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengupas dengan narasumber yang berkompetensi untuk itu. Di samping kiri saya telah hadir Anda Indra Jaya Nur. Beliau telah 26 tahun berkiprah di BUMN. Tentu memiliki pengalaman dan konsep. Beliau adalah praktisi di Badan Usaha Milik Negara, sekaligus bergerak juga di Simayor, silaturahmi masyarakat Kemayoran, bergerak juga di kegiatan menjadi penggiat sosial. Tapi pada topik kali ini kita akan membahas tentang arah baru strategi Badan Usaha Milik Negara untuk Kesejahteraan Rakyat. Pada kesempatan kali ini, Bang, kita akan membahas mengenai mengapa Badan Usaha Milik Negara dikeluarkan dari yang bersifatnya dirjen menjadi kementerian pada zaman Orde Baru. Kira-kira apakah Bang bisa menjelaskan tentang awal pertama kenapa itu terjadi? Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan selaku host dalam acara siang hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, kalau kita bicara tentang Badan Usaha Milik Negara, maka kita jangan lupa bahwa fungsi dari BUMN ini adalah sebagai salah satu penopang perekonomian nasional. Itu harus kita garis bawahi. Nah, awal saya masuk di BUMN yaitu tahun 1996. Waktu itu memang BUMN ini belum ada kementerian. Jadi waktu itu hanya setingkat dirjen. Nah, kalau kita mencermati pidato beberapa hari yang lalu oleh Wakil Ketua MPR RI kita, yaitu Bapak Haji Dr. Insinyur Fadil Muhammad, itu sangat mengharapkan bahwa Ditjen Pajak itu juga harus keluar dari Kementerian Keuangan. Artinya apa? Ditjen Pajak ini harus berdiri sendiri sebagai satu kesatuan kementerian. Sama hal ini pengalaman yang dilakukan oleh BUMN. BUMN ini dulu Ditjen BUMN namanya. Jadi dipimpin oleh seorang Direktorat Jenderal BUMN di tingkat Kementerian Keuangan. Namun pada waktu tahun 1998 pemerintah melakukan kebijaksanaan yaitu mengeluarkan BUMN ini dari Kementerian Keuangan, dari Ditjen BUMN menjadi Kementerian BUMN. Waktu itu dipimpin oleh langsung Menteri BUMN yang pertama adalah Bapak Tantri Abeng, yang kita kenal sebagai seorang profesional dan dengan istilahnya itu beliau adalah seorang manajer 1 miliar. Karena memang waktu itu penghasilan dan gaji beliau setingkat itu. Nah, artinya apa? Bahwa memang Badan Usaha Milik Negara ini harus dikelola dengan serius. Tidak hanya selevel dirjen saja, bahkan harus ada orang menteri yang memang profesional di bidang itu. Nah, saya yang ada di dalam melihat bahwa memang ini dibutuhkan sebuah integritas dalam melakukan kebijakan-kebijakan BUMN. Bukan berarti BUMN tidak berpihak kepada rakyat. Kalau kita cermati kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Pak Tantri Abeng waktu itu malah mempunyai akun atau item tertentu untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yaitu kita kenal dengan CSR ya. Nah, CSR ini sebetulnya dibuat untuk mengalokasikan dana BUMN untuk kepentingan rakyat. Namun dalam perjalanan memang ada quote unquote oknum-oknum yang memang tidak memiliki integritas, sehingga apakah betul CSR itu sampai ke rakyat atau tidak. Sementara itu Pak Gunawan. Iya, para pirsawan, berkembang sinyalemen BUMN untung rakyat buntung.
Nah, yang menjadi persoalan, apakah sekarang rakyat masih tetap buntung? Dan bagaimana rakyat supaya menjadi untung, BUMN untung, rakyat untung. Ada strategi baru BUMN untuk untung, sama-sama untung, bermanfaat bagi rakyat, kesejahteraan rakyat bagaimana, Pak? Baik, begini Pak Gunawan, memang klasifikasi BUMN ini bermacam-macam ya, karena untuk Indonesia ini mempunyai ratusan BUMN. Nah, status BUMN ini ada BUMN untung dan ada BUMN rugi. Nah, ini harus kita cermati. Namun dalam perjalanannya, BUMN yang untung saja lama-kelamaan menjadi BUMN rugi. Ada beberapa BUMN. Salah satunya misalnya PLN, kemudian yang lain-lain, itu memang yang tadinya BUMN untung sekarang menjadi BUMN rugi. Nah, bagaimana sekali lagi di samping dibutuhkan integritas dalam mengelolanya, juga eh, keterbukaan dan transparansi yang harus dilakukan oleh para pelaku-pelaku BUMN ini. Kalau itu tidak dikedepankan, sangat sulit. Nah, kita berharap memang BUMN sebagai penopang perekonomian nasional ini, seperti yang disampaikan Pak Gunawan, harus juga ada beberapa persentase yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai BUMN ini yang untung misalnya, tapi rakyat jadi buntung. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi memang profesionalitas dan kemudian keseriusan pengelola BUMN ini harus memang menjadi tonggak terdepan dalam rangka betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang sudah kami jalani memang bantuan-bantuan corporate social responsibility itu, program CSR itu memang kita upayakan sampai ke beberapa warga. Nah, itu saya sempat terlibat di beberapa uh, wilayah Indonesia ini, kita terjun langsung ke daerah-daerah untuk memberikan bantuan itu. Nah, harusnya dari pengelolaan BUMN untung ini, harusnya rakyat jangan sampai buntung, karena memang ada yang sudah disepakati, baik melalui DPR RI Komisi 6, kemudian juga stakeholder di BUMN, pemegang saham, bahwa ada sejumlah uang yang memang harus kita sampaikan untuk membantu kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Ya, Pak. Bagaimana caranya agar berulang-ulang tadi Abang katakan integritas. Untuk menjaga integritas para pelaku BUMN ini gimana, Pak, caranya? Nah, saya pikir kalau soal integritas ini memang pertama harus orang yang sudah berpengalaman. Artinya orang ini mempunyai pengalaman sebagai birokrasi korporasi BUMN, itu memang sudah ada jam terbangnya. Yang kedua, itu tadi memang persoalan dulu zaman Pak Harto atau zaman siapa itu ada istilahnya waskat, pengawasan melekat. Nah, itu memang harus ada pihak yang mengawasi ini. Tetapi pihak yang mengawasi ini pun jangan bermain dengan pihak yang diawasi. Khawatirnya kita akan terjadi kong kali kong juga antara pihak pengawas dengan yang diawasi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, kita berharap misalnya di setiap instansi pemerintah itu ada yang namanya inspektorat. Inspektorat Jenderal ini sebetulnya badan pengawas bagi pelaksanaan eksekutor atau yang mengeksekusikan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Harusnya ini berjalan optimal. Apakah itu inspektorat, apakah itu pihak auditor, apakah itu kalau di BUMN itu ada juga istilahnya SPI ya, Satuan Pengawas Internal. Nah, ini harus berjalan optimal sehingga memang jumlah dana yang harus sampai ke rakyat sekian misalnya, itu harus betul-betul sampai. Jangan sampai kita ini tidak mempunyai integritas sehingga ketika pengelolaan corporate social responsibility tadi misalnya soal CSR itu betul-betul nilai yang sudah disepakati berapa, nah itu harus sampai betul ke rakyat dan warga yang menerimanya sehingga betul-betul tidak terjadi lagi istilah BUMN untung tetapi malah rakyat yang buntung. Kira-kira demikian Pak Gunawan. Iya. Apakah kita hanya berkutat di CSR? Karena rakyat buntung, BUMN untung itu konsep BUMN untuk arah baru mensejahterakan rakyat itu seperti apa, Pak? Jika hanya di CSR berarti kan charity saja. Nah, ini untuk menghindari BUMN sekedar charity, belas kasihan, tapi sudah merupakan sebuah
konsep kewajiban yang inheren untuk mensejahterakan rakyat, itu letak prinsipnya tuh di mana tuh? Ya, jadi begini, sebetulnya dalam konteks CSR tadi, BUMN yang sudah ditugaskan tidak hanya memberikan bentuknya charity saja, tetapi memang harus ada monitoring secara spesifik. Kedua, memang di samping dana-dana yang digulirkan, kemudian ada istilah yang lain yaitu dana hibah juga ada. Namun selain itu juga BUMN melakukan edukasi terhadap masyarakat yang dibantu, yaitu misalnya bagaimana mengelola sebuah produk yang laku di market di tempatnya warga tinggal misalnya. Kemudian membekali dengan pengetahuan manajemen-manajemen sederhana. Misalnya bagaimana manajemen marketing untuk melakukan suatu pemasaran terhadap produk, misalnya di daerah tertentu ada kerajinan tangan atau homemade yang dibuat masyarakat setempat. Nah, itu biasanya dilakukan juga bantuan-bantuan pembinaan. Jadi tidak hanya semata kita memberikan ikan gitu ya, tapi pancingnya pun juga kita berikan gitu, edukasi agar masyarakat bisa memiliki wawasan bagaimana dia sendiri bisa mengelola suatu kegiatan ataupun perusahaan kecil yang dalam hal ini UMKM misalnya. Nah, ini sering juga dibantu oleh BUMN. Sehingga nanti tidak hanya rakyat ini menuntut belas kasihan saja, tapi memang diberikan semacam pengetahuan, wawasan, pelatihan, dan pendidikan, sehingga warga sendiri atau rakyat sendiri bisa meningkatkan penghasilan dirinya, sehingga nanti dengan sendirinya mereka dapat menjadi pengusaha-pengusaha kecil di daerahnya. Dan kita harapkan dari pengusaha dan usaha kecil ini suatu saat akan menjadi juga pengusaha-pengusaha nasional yang bisa bersaing dengan luar negeri. Jangan sampai kita rakyat Indonesia ini tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena walau bagaimanapun pendapatan negara yang sekian besar harus dikelola dengan baik, sehingga nantinya Indonesia betul-betul rakyatnya sejahtera. Tidak hanya Indonesia adalah sebuah negara yang kaya raya, yang katanya makmur sentosa, tetapi itu hanya konteks kenegaraan, di level negara. Ketika kita lihat rakyatnya di bawah, ternyata tidak sedemikian gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi sekali lagi memang BUMN yang sudah merupakan penopang ekonomi nasional betul-betul dapat berkiprah dan betul-betul memiliki strategi bagaimana agar pembinaan yang dilakukan itu betul-betul terasa untuk rakyat dan dapat betul-betul mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, saya ingin garis bawahi pernyataan Abang tentang BUMN sebagai penopang ekonomi nasional. Berarti BUMN sebagai lokomotif ya Bang? Iya, sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. betul. Nah, persoalannya adalah kita lihat BUMN ini buntung semua nih, hampir rata-rata buntung. Terakhir yang seperti yang Abang katakan, PLN yang menjadi untung sekarang rugi. Kemudian juga beberapa BUMN yang lain. Yang menjadikan persoalan itu, kenapa BUMN tidak bisa menjadi lokomotif, malah justru jadi gerbong ekonomi nasional. Iya. Jadi begini, terima kasih Pak Gunawan. Sesuai dengan undang-undang tentang ke-BUMN ini sendiri, yaitu Undang-Undang tahun 2003 yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI, bahwa fungsi-fungsi BUMN ini sebetulnya sudah diatur. Sudah ada ketentuan-ketentuan bagaimana BUMN ini bisa berjalan dengan baik. Betul tadi apa yang disampaikan. Saya rasa belum semua BUMN buntung. Belum. Ada beberapa, misalnya Telkom, itu masih memberikan keuntungan. Jadi seperti di tempat saya juga BUMN-nya jadi sebagai dividen, yaitu sebagai pemberi devisa negara. Jadi sebuah BUMN untung itu setiap semester harus menyetorkan sejumlah uang kepada Menteri Keuangan bahwa inilah BUMN untung memberikan keuntungan sekian, misalnya berapa triliun kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangannya yang melakukan distribusi terhadap pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan. Misalnya dari Kementerian Keuangan mengalokasikan berapa ke Kementerian Perindustrian misalnya, kemudian Kementerian PUPR untuk bangun jembatan,
membangun jalan raya gitu. Jadi alokasinya sebetulnya ini bekerja sama antara pendapatan BUMN untung yang diberikan ke Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan didistribusikan. Nah, kalau kemudian ada BUMN untung, kemudian berubah menjadi BUMN buntung atau BUMN rugi, itu terjadi memang. Nah, itulah mismanagement, yaitu salah dalam mengelola. Yang di awal saya katakan tadi, bagaimana kita bisa melihat atau menentukan orang-orang yang punya integritas untuk memiliki atau mengelola BUMN ini. Karena kalau orang yang tidak memiliki integritas, kemudian tidak mau ada azas transparansi terhadap pengelolaan itu, maka pengelolaan keuangan BUMN itu yang untung bisa jadi buntung, BUMN yang untung bisa menjadi BUMN rugi, dan ini terjadi. Dan saya berharap semoga nanti di 2024 ini ada pemimpin nasional yang bisa memang melakukan perubahan ini. Karena kalau tidak, habis kita. Terus terang, walaupun kita punya BUMN untung masih ada sisa beberapa, tapi utang negara kita makin membengkak. Nah, ini juga menjadi persoalan kita, bukan nanti kemudian kita harus menjual pulau-pulau kita, kemudian anak cucu kita juga nanti tidak bangga lagi bekerja di BUMN, karena BUMN-nya tidak lagi BUMN untung, tapi BUMN yang banyak hutang. Baik hutang di internal, sesama bank, misalnya bank BUMN, maupun hutang luar negeri yang sekian hari kita lihat semakin bertambah. Untuk tahun 2024, pasca 2024, strategi apa yang akan ditawarkan agar BUMN ini terhindar dari hutang sesama internal bank ataupun hutang dengan pihak antar korporat? Ya, betul, Pak Gunawan. Jadi memang yang sudah terjadi hari ini adalah kita mengutang dengan pihak bank BUMN sendiri, bahkan itu ada perintah quote-unquote dari pimpinan atas, udahlah kan masih sama BUMN, utang aja lah ke bank BUMN gitu kan. Kalau pembayarannya kita nanti dan segala macam lah. Nah, itu terjadi. Yang kedua, memang kalau tadi mengatakan bagaimana strategi yang harus dilakukan, yaitu menurut saya pertama dalam manajemen BUMN itu harus orang-orang yang mempunyai integritas. Yang kedua, dalam melakukan manajemen strategi BUMN itu harus ada pihak check and balance. Dalam ini transparansi. Kalau tidak, maka yang terjadi, yang praktek-praktek yang sering saya lihat di lapangan bahwa akhirnya BUMN itu dikelola tidak dengan profesional. Nah, bagaimana strategi profesional ini? Tentunya di Indonesia banyak para pakar ekonomi, banyak orang-orang cerdas, tetapi sekali lagi sangat jarang orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki keterbukaan dalam mengelola keuangan BUMN. Nah, kalau kita lihat apakah di orang-orang keuangan ini tidak ada yang jujur? Saya pikir ada. Misalnya kita kenal siapa itu Bapak Mahri Muhammad yang pernah menjadi Ditjen Pajak, pernah menjadi Menteri Keuangan. Ternyata selama hidupnya dia hanya manusia yang biasa saja gitu kan. Kalau sekarang orang lagi ribut di mana-mana PNS memamerkan kekayaan, tapi Pak Mahri Muhammad almarhum sampai pensiun hanya memiliki satu buah mobil Kijang lama, kemudian anak-anaknya kuliah pun minta dibelikan motor, mobil, tapi tidak dibelikan dan disuruh naik bus, naik transportasi umum. Nah, ini contoh konkret bahwa kita masih mempunyai pejabat-pejabat keuangan, pejabat-pejabat BUMN yang memiliki integritas. Nah, orang-orang seperti ini yang kita butuhkan, sehingga nanti bagaimana strategi BUMN ke depan, tentunya human resources, ya sumber daya manusia ini harus betul-betul kita perhatikan. Orang-orang yang memang punya integritas, orang-orang yang mempunyai transparansi, dan orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam dia mengelola badan usaha milik negara tadi. Di tengah sikap skeptis, putus asa, tapi kita juga harus membangun sikap optimis bahwa di tengah sikap skeptis ada optimisme ke depan. Pasca 2024 ada, Abang berulang kali kan mengatakan integritas dan yakin masih ada sumber daya manusia-manusia para pelaku BUMN yang memiliki integritas. Bisakah Abang memberikan contoh-contoh yang bisa tauladan hidup untuk kita contoh bagaimana para pelaku BUMN ini bisa profesional dalam menjalankan misinya? Iya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi kalau contoh teladan atau role model di lingkungan BUMN, saya lihat memang
saat ini sangat minim ya, sangat minim karena memang perilakunya gitu kan. Ini kan kasusnya para Rafael Alun misalnya, ini kan karena memang akhirnya dengan izin Allah, dengan izin Tuhan mungkin jadi terbuka begitu. Ternyata perilakunya seperti itu. Nah, untuk saat ini juga sangat sulit Pak Gunawan untuk mencari role model, figur orang yang seperti Pak Mari Muhammad almarhum. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu sehingga nanti memang BUMN ini sekali lagi harus profesional, kemudian jangan lagi melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya tidak dilakukan. Karena walau bagaimanapun tanggung jawab kita tidak hanya di dunia ini, tapi di akhirat kelak juga kita dimintakan pertanggungjawaban. Jadi sekali lagi memang strategi kita yaitu peningkatan human resources karena memang orang yang harus mengelola BUMN ini harus orang yang memiliki integritas tadi, diantaranya tidak hanya sebatas kompetensi, tetapi juga tahu bahwa dia diawasi gitu. Tidak diawasi dengan pengertian waskat aja, pengawasan melekat, tapi memang ada yang mengawasi kita, karena kita dalam bekerja juga selalu dilihat oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Saya pikir itu. Iya, kalau kita sama-sama ingat perdebatan lama yang hasilnya perdebatan klasik yang mewarnai apakah orangnya yang akan mempengaruhi, memberikan warna gitu kan bahasanya, atau sistem yang akan mempengaruhi, memberikan warna. Nah, berkaitan dengan obrolan kita, percakapan kita, personal sumber daya BUMN yang berintegritas ataukah kita ingin meletakkan sistemnya? Kalau sistemnya seperti apa, Bang, yang ingin kita letakkan? Sebetulnya kalau sistem apa yang tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya sudah ada undang-undang tahun 2003 itu. Nah, undang-undang ini sebetulnya bagian dari sistem yang ada. Saya pikir sistem ini sudah cukup baik. Cuma memang kadang pelaksanaan atau yang Bisa akan dijelaskan tentang sistem yang cukup baik itu seperti apa? misalnya begini, bahwa dalam undang-undang itu disampaikan sekian persentase keuntungan BUMN dihitung sama-sama oleh DPR RI juga menyaksikan itu untuk membantu kerakyatan. Itu sebetulnya sudah ada sistem itu. Kemudian hal yang lain misalnya dalam triwulan ataupun semester keuntungan BUMN atau keuangan BUMN atau financial report itu harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang disahkan juga oleh Komisi 6 DPR RI misalnya. Nah, itu salah satu sistem yang ada. Tetapi dalam pelaksanaan mungkin pembuat laporan ini pun hanya sebatas hitam di atas putih, hanya sekedar bisa terbaca saja. Ternyata ketika dilakukan pengawasan lebih dalam, misalnya ternyata dilaporkan itu sudah tidak ada, atau kita tidak tahu misalnya dana yang harus diberikan itu ternyata sudah hilang atau sudah tidak ada, dan ini terjadi. Artinya sistem itu atau aturan yang dibuat itu sudah cukup baik. Namun sekali lagi eksekusi ataupun pelaksanaannya oleh sumber daya manusia yang ada, oleh human resource ini, memang inilah yang terjadi. Nah, kita ingin ke depan waskat mungkin harus tetap kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana memang meningkatkan kualitas ataupun mutu dari human resource tadi. Jangan sampai mengelola manajemen keuangan BUMN ini menjadi tidak profesional, dan sekali lagi orang-orang yang ditunjuk jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki integritas. Ya, kalau boleh kita mendiskusikan nih, Bang, contoh kecil ya, kasus lokal yang berkaitan dengan kasus-kasus kebocoran, kehancuran, korupsi dari BUMN ini sepanjang 26 tahun Abang berkiprah modelnya seperti apa, Bang? Banyak ya, sangat banyak korupsi itu terjadi hampir di setiap lini. Hampir di setiap subdit atau subbagian itu melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Nah, inilah KPK, itu kan KPK dibentuk, zaman dulu tidak ada KPK, ada BPK misalnya Badan Pemeriksaan Keuangan. Tapi memang walaupun sudah ada BPK, ada kejaksaan, tetapi korupsi masih berlangsung. Sehingga pemerintah harusnya membentuk kembali, yaitu ada lembaga lain, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini KPK dibentuk sebetulnya
untuk melakukan penegasan. Jangan terjadi mental-mental korup di dalam pengelolaan instansi pemerintah, baik itu instansi pemerintah yang memang di bawah direktorat maupun yang berada di dalam Kementerian BUMN. Nah ini memang sekali lagi karena terjadi korupsi seperti itu, karena memang pertama mungkin pengawasan yang tidak profesional. Saya sampaikan di awal, memang di setiap instansi ada inspektorat yang bertugas sebagai pengawasan. Tetapi bagaimana dia mengawasi, kok tetap terjadi korupsi? Nah ini sebuah pertanyaan besar bagi kita, menjadi PR bagi kita. Yuk kita benahi, jangan sampai korupsi yang memang sudah ada KPK hari ini, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Dan kami berharap juga dalam hal ini jangan terjadi tebang pilih misalnya. Karena kalau kenapa misalnya kementerian tertentu kok nggak bisa diperiksa gitu, nggak bisa disentuh. Tapi kementerian-kementerian lain yang merasa pihak-pihak pengawas, pihak-pihak pemeriksa melakukan pemeriksaan. Nah, sekali lagi, tolong ini asas-asas keadilan, kemudian juga tidak tebang pilih, itu betul-betul terjadi dilaksanakan. Kalau tidak, maka mungkin banyak juga masyarakat yang mengeluh soal yang masih terjadi hari ini adalah tebang pilih dalam mempersoalkan permasalahan-permasalahan korupsi. Bisa didetailkan Bang, tebang pilihnya itu seperti apa? Yang tadi saya bilang, misalnya ada satu kementerian yang hari ini, coba kita lihat track record ataupun data yang ada beberapa kementerian yang tidak diperiksa, baik BPK, KPK, Kejaksaan Agung, itu kementerian itu tidak bisa tidak pernah. Nah ini harusnya semua instansi itu secara reguler itu dilakukan pemeriksaan oleh KPK atau BPK sehingga peluang-peluang beberapa pejabat tertentu yang ingin melakukan korupsi itu tidak akan terjadi karena memang pemeriksaannya sangat sistematis, kemudian berperiodik dan juga memiliki rentang waktu tertentu sehingga bagi orang yang akan coba-coba korupsi itu di awal saja mereka sudah tidak berani karena memang ada upaya pencegahan. Dan setahu saya di KPK itu juga ada direktur pencegahan korupsi. Jadi itu memang harus sistematis dilakukan. Sehingga lambat laun mental-mental korup para pejabat tertentu yang melakukan korupsi di instansi baik pemerintah maupun BUMN ini bisa dikurangi. Nah kalau tidak nanti walaupun ada KPK, ada BPK, ada pengawas-pengawas lain, tapi yang terjadi adalah kong kali kong dan ini korupsi selalu bertambah. Nah ini jangan sampai terjadi. Mengenai perbincangan kita ini cukup menarik, Bang. Tentu ada akhir kalamnya. Kesimpulan dari pembicaraan kita ini apa nih, Bang? Closing statement-nya, silakan. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi di akhir podcast ini saya hanya menyampaikan semoga ke depan BUMN yang saya sampaikan tadi bisa lebih profesional, lebih berintegritas, dan semoga jangan setiap kali menteri hanya berganti logo BUMN, hanya berganti semacam frame-frame-nya saja gitu. Jadi BUMN itu sebetulnya tidak harus berganti logo, berganti kebijakan-kebijakan yang sebetulnya tidak menyentuh gitu. Nah saya berharap sebetulnya kalau ada menteri baru bikin betul-betul kebijakan BUMN itu yang bisa menyentuh ke rakyat, bikin peraturan ataupun sistem yang lebih baku dan lebih bagus lagi. Jadi jangan sampai datang orang baru, datang menteri BUMN baru hanya merubah simbol-simbol, hanya merubah logo-logo, kemudian hanya membuat semacam slogan-slogan saja. Yang terbaru ini malah bagus slogannya, slogan akhlak. Tapi kita lihat bagaimana perjalanan BUMN ini bisa menjadi penopang ekonomi nasional, bisa menjadi rakyat lebih meningkat kehidupannya dan rakyat lebih sejahtera. Nah, apabila hadir BUMN kemudian rakyat tidak berubah, rakyat sejahtera, berarti pemimpin BUMN itu adalah pemimpin yang gagal.
Saya pikir itu. Ya, teman-teman, BUMN untung rakyat buntung bukan yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah BUMN untung rakyat untung. Bagaimana caranya? Seperti dalam pembicaraan kita ada 3 pokok. Pokok pertama adalah integritas para pelaku, kedua profesionalitas dalam menjalankan usaha BUMN, ketiga adalah arah baru strategi BUMN untuk menjadi lokomotif bagi perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.